Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Maka hari ini, malam ini kita akan bahas terkait dengan supply and demand. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang teman-teman pernah ajukan di sana dan belum saya jawab. Sebenarnya di materi sebelumnya, di video dulu yang sudah kita bahas, ada supply and demand ya. Hanya saja mungkin bumbunya berbeda, itu saja ya. Intinya sama, supply and demand, atau supply and demand ini sebenarnya tidak beda jauh dari support and resistance ya. Nah, di supply and demand ya, supply and demand ini nanti kita kenal ada dua wilayah ya. Dua wilayah, karena support and resistance adalah wilayah bawah dan atas, sama halnya dengan supply and demand ya. Supply itu biasa berada di wilayah atas, demand berada di wilayah bawah, sehingga ketika marketnya anjlok, marketnya mulai turun, di situ berpeluang untuk ambil posisi buy. Sementara ketika berada di posisi atas, itu namanya posisi supply, posisinya adalah berpeluang untuk menjual, atau kita seyukyanya kita menjual di sana ya. Seperti hanya konsep dagang, ketika harga tinggi kita jual. Minyak goreng ketika harga tinggi kita belinya, harga murah kita jual. Ketika harga murah, ketika harga rendah, ini logikanya beli, jangan dibalik. Jangan ketika harga tinggi kita beli ya, ketika harga sudah memuncak di atas kita buy. Ya boleh saja, tetapi harus tahu tekniknya. Karena pada dasarnya ketika dia berada di wilayah-wilayah supply, dia berpotensi akan kembali mencari demand-nya. Nah, di dalam supply and demand ada dua zona yang nanti kita akan bahas ya. Masing-masing wilayah supply dan wilayah demand. Yang pertama kita mengawali dari zona supply dulu ya. Zona supply dulu ya. Di zona supply di sana dikenal dua zona. Yang pertama nanti ada namanya RBD atau rally base, kemudian drop. Rally itu pergerakan naik, base itu datar atau sideways, drop itu turun. Jadi berada di wilayah atas ada dua zona, ada zona rally, zona naik, artinya ketika dia tren naik, kemudian base itu terserah berapa kali ya datarnya. Jadi base ini adalah market yang bergerak naik turun dengan high dan low-nya mendekati sama atau sejajar atau seimbang. Maka ini zona base atau zona konsolidasi. Kemudian setelah itu ada drop. Nah, dropnya ini nanti harus ada pengaruh yang signifikan ya. Dropnya bukan kecil tapi dia lebih panjang. Kemudian di mana supply and demand-nya? Di mana maksud saya di supply-nya, di ini wilayahnya. Kita tarik dari yang banyak menyentuh di sini. Ya, tarik sampai sini. Maka inilah wilayah supply-nya. Sehingga minimal dia harus break di level sebelumnya. Di sini dia harus break secara signifikan, baru ini menjadi petunjuk dia akan turun dengan kuat. Sehingga logikanya kalau kita mengamati seperti ini, di mana kita entry-nya? Tentu ketika dia sudah mulai drop, sudah mulai melewati level yang sebelumnya dia bergerak di sini. Jadi ada naik turun begini. Ini akan membentuk level. Nah, kemudian drop, dia turun, break di sini. Nah, breaknya bukan mepet, bukan kecil, tapi ada betul-betul dampaknya. Nanti ketika sudah terbentuk, ini bisa ambil posisi sell dengan SL di sini, TP-nya bisa 2-3 kalinya. Di time frame berapa ini seyogyanya?
time frame yang paling valid untuk menerapkan itu sebenarnya di time frame daily. Tapi bukan berarti di time frame di bawahnya bisa, tidak bisa. Di time frame H1 juga bisa, di time frame H4 juga bisa. Hanya saja tingkat validitasnya tentu lebih tinggi yang di time frame besar. Ada rally itu naik, base itu datar, drop itu turun. Ya, nanti seperti halnya kemarin kita di support and resistance ya. Kita sering membahas di wilayah support and resistance yang sebelumnya kita sudah bahas di sana ya. Jadi namanya rally itu naik kuat begini, atau rally itu naik. Kemudian kalau dia bergerak datar seperti ini, rally base drop. Oke, saya carikan dulu. Di sini ada pergerakan yang mengarah ke atas ya. Ada naik turun, ada naik turun, naik turun. Kita bisa tarik ujungnya itu atau pangkalnya di atas, arahnya ke sana. Sebelum di sana di ini dulu ya. Nah, dia bergerak naik, kemudian setelah itu ada base. Jadi ini rally, kemudian base itu naik turun begini. Jadi ini naik turun dengan posisi yang hampir sama. Ya, dia naik kembali, kemudian datar, kemudian turun kembali sampai di sini. Nah, dikembalikan lagi ke atas lagi. Nah, setelah itu baru drop. Nah, dia harus melewati levelnya di sini. Harus melewati base yang sebelumnya dibentuk di sana. Harus melewati base yang sebelumnya dibentuk di sana. Sehingga ketika sudah ada drop, sudah melewati levelnya ini, maka ini yang disebut dengan supply ya, wilayah supply. Namun demikian supply yang ada di tengah ya, bukan di puncaknya. Supply tidak harus di puncaknya. Maka kondisi seperti ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan ketika dia sudah drop, dia akan kembali menguat kembali. Nah, ternyata begitu dia drop, kemudian mencoba untuk koreksi kembali ya. Apakah koreksi ataukah datar? Ya, itu intinya dibatasi oleh wilayah zona supply di sana. Nah, begitu sampai di atas tidak bisa breakout di sana, kembali drop lagi. Nah, drop juga sama, dia harus melewati levelnya. Maka ketika sudah melewati, ya kita bisa memanfaatkan peluang untuk lanjutnya. Dia akan turun lebih panjang lagi. Kalau kita entry misalnya, kita entry di sebelah kanannya, ini sudah drop, kita entry sell di sini. Kita entry sell di sini, maka SL-nya kita bisa taruh di zona di atasnya. Kita bisa taruh di sini. Untuk stop loss-nya kita bisa balik dari take profit-nya atau SL-nya, karena di sana ada supply, maka kita bisa jadikan ini sebagai SL-nya atau stop loss-nya. SL-nya di sini. Nah, ketika SL sudah kita temukan, kita tinggal tarik saja. Maka untuk TP-nya ya paling tidak harus lebih panjang, bisa 2 kali, bahkan bisa 1,5-nya. Kemudian kita taruh di bawahnya, maka kita bisa tarik, bisa klik di sini untuk TP-nya. TP-nya bisa taruh di situ, sehingga tetap ada batasan. Meskipun kita membaca dengan teknik apapun, tetap kita harus batasi. Tidak harus dengan risk dan reward rasio 1:2, 1:3. Intinya jangan sampai resikonya jauh lebih besar, tentunya itu ya. Tidak boleh profitnya 100, resikonya 200, justru kebalik, tidak boleh ya. Sama pun harus kita turunkan sedikit, resikonya harus kita kecilkan dari profit kita, sehingga untuk perhitungan matematikanya itu masih lebih banyak profitnya ketika nanti tersentuh. Nah, sekarang ada yang kedua. Intinya kita bisa logis ya, kita buat logikanya, turun,
kemudian naik tidak sampai di levelnya ya, kalau di level super resisten karena ini wilayah supply ya kita sama saja seperti yang sebelumnya kita sampaikan itu. Kemudian di wilayah di situ kita bisa taruh untuk batasan kita, untuk batasan resiko kita. Ya, ini namanya pergerakan yang berada di wilayah supply dalam tren yang naik ya, rally dulu ya. Tadi di bahasan adalah rally dulu. Oke, di bahasan tadi ada rally, jadi rally itu naik dulu ya. Jadi naik, kemudian base, koreksi atau datar, kemudian drop kembali. Artinya naik, kemudian koreksi atau sideways, kemudian drop. Jadi berbalik ya, intinya berbalik dari naik, kemudian sempat konsolidasi, kemudian berbalik turun. Kemudian zona supply yang kedua, ada zona supply yang kedua, ada wilayah yang namanya drop, base drop, atau nah drop ini turun, base ini datar, drop ini turun lagi, sehingga ini satu arah, satu tren. Ini satu tren ya, dia turun, kemudian base, kemudian turun lagi atau drop lagi. Artinya koreksi, ada koreksi. Ambilnya di mana? Ambilnya ketika dia sudah melewati levelnya ini. Maka ini wilayah supply. Supply di tengah tren ya. Kalau tadi adalah berbalik ya, supply di tengah tren yang berlawanan ya. Tadi di base di rally, base drop atau naik, kemudian datar, kemudian turun, artinya berlawanan atau reversal. Kalau ini continue atau satu arah dengan tren, ada drop, kemudian base, datar atau koreksi, kemudian supply kembali, kemudian drop lagi. Jadi ini namanya drop, ini base-nya itu di sini, ini drop lagi. Entry-nya logikanya kita bisa taruh di sini ya, sell, SL-nya itu taruh di sini. TP-nya kita bisa ukur 2 kalinya atau 1,5 boleh. Itu cara menentukan. Nah sekarang saya berikan contoh dulu, saya bersihkan dulu, kemudian berikan contoh untuk yang drop, base drop ya, satu arah pergerakan turun ya, satu arah pergerakan turun. Ketika dia sudah mulai membentuk satu tren ya, maka yang kita lihat adalah bagaimana dia mulai berbalik ya, bagaimana dia mulai koreksi kemudian dikembalikan ya. Kalau kita amati pergerakannya, perhatikan ini, naik turun, kemudian naik, kemudian turun lagi. Nah ini ada pergerakan yang kalau kita lihat datar lagi di sini. Kemudian setelah itu mencoba kembali naik ya, setelah itu baru drop kembali ya, sehingga yang kita amati pertama adalah satu ini drop, kemudian base, kemudian drop kembali. Nah yang paling gampang adalah di sini. Ini adalah wilayah supply-nya. Di sini adalah wilayah supply. Ini adalah wilayah supply. Kalau kita entry, di mana posisi entry kita setelah dia drop di sini? Maka di sini kita bisa entry sell. Kemudian SL-nya di mana? Di atasnya di sini. Nah, di atas di sini adalah SL-nya.
SL-nya di sini, stop loss. TP-nya di mana TP-nya? Ya kita bisa taruh, kalau kita di sini kita bisa atur lebih panjang lagi dari situ ya. Mungkin kita taruh di 1,5 atau 2 kalinya boleh. 1,5 biar cepat tercapai. Nah, di sini adalah TP-nya, take profit-nya. Nah, kita belajar juga dengan teknik-teknik lain sehingga ada banyak referensi yang bisa kita gunakan. Ada banyak cara, banyak teknik, semuanya kita harus coba, semuanya kita harus explore, kita gali sehingga nanti ada perbendaharaan yang masuk di kepala kita, menjadi kebiasaan kita, di mana yang paling menentukan adalah kita sendiri nanti. Dari catatan yang ada, dari latihan yang ada, nanti pasti dari sekian banyak itu ada yang menjadi andalan kita, yang menjadi teknik yang buat kita lebih mudah. Jadi trading itu bukan berarti ketika kita entry saat itu langsung profit, saat itu harus profit. Makanya kalau ada yang minta terkadang mau live trading itu kalau cuma 1 jam, 1-2 jam belum tentu ada peluang. Nah, live trading itu yang saya maksud adalah bagaimana kita menempatkan posisi, kemudian bagaimana ketika market itu berbalik, bagaimana ketika market itu sejalan, semuanya harus sudah sesuai dengan sistem trading kita. Nah, dari sekian banyak orang itu, setiap orang kan belum tentu sama. Bagi orang lain dia buru-buru pengen entry, pengen profit ya, pengen segera profit. Bagi yang lain juga ya, mungkin di sisi lain ada yang tidak cocok dengan gaya itu ya, karena punya teknik sendiri. Kalau mereka mengikuti teknik yang kita lakukan misalnya, belum tentu juga cocok ya, bisa juga nanti bertolak belakang karena kita bukan tebak menebak. Kalau tebak menebak hari ini atau saat ini kita entry buy, marketnya naik berarti bagus, hebat gitu ya. Nah, itu sangat sempit sekali nanti. Sekali lagi, bahkan kita tidak pernah mengajari bagaimana analisa itu tepat, analisa itu valid, tidak sama sekali. Karena analisa itu nomor sekian. Yang paling penting tahu bagaimana kita menempatkan manajemen resiko kita, menempatkan batasan kita, kemudian mengukur target kita, kemudian menyesuaikan pasar itu kira-kira kalau nanti berbalik saya harus bagaimana. Bukan seperti tebak-tebakan nanti ketika menebak, ketika ini analisa sell, nanti kalau dia turun panjang, oh hebat sekali nih, analisanya hebat sekali. Kalau mindset kita masih terbentuk seperti itu, maka tidak akan pernah kita menemukan teknik yang market itu naik turun bisa profit ya. Ketika salah bingung kita nanti ya. Maka yang lebih baik, yang lebih bagus, ada seorang teman juga yang sempat ini mau kita ajari bagaimana secara langsung lihat kondisi live kita, tapi justru malah tidak mau. Dia pengen diajari betul-betul yang intinya mampu mengendalikan, mampu menyelesaikan di segala medan dengan berdiri sendiri. Baru setelah ada kesulitan dikomunikasikan, baru ada kesulitan didiskusikan.